Halo, perkenalkan nama saya Ren Fanatalah. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Jurusan saya Teknik Informatika. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi gerbang logika and or not. Simak videonya baik-baik ya. Gerbang logika. Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik input lalu disambungkan dengan simbol-simbol gerbang logika dan menghasilkan sinyal keluaran logik atau output. Untuk menyatukan beberapa logika, kita membutuhkan operator logika, dan untuk membuktikan kebenaran dari operator logika, kita dapat menggunakan tabel kebenaran. Gerbang logika itu beroperasi menggunakan bilangan biner 1 dan 0. 1 itu bisa high, bisa true, bisa on. Dan 0 itu low, false, and off. Yang pertama, gerbang N. Seperti lihat di gambar ini, simbol gerbang N itu mempunyai 2 input untuk satu gerbang logika dan menghasilkan satu output. Gerbang N itu memiliki simbol seperti setengah lingkaran. Dan jika sambil beroperasi, simbolnya menjadi titik atau tidak ada simbol. Dan untuk tabel kebenarannya, gerbang N itu bisa mempunyai 4 input atau lebih. Dan jika di gerbang N, jika 0 bertemu 1, maka akan menjadi 0. Begitu juga 0 ketemu 0 jadi 0, dan 1 jadi 1 ketemu 1. Makanya jika bertemu yang berbeda, maka dia akan tetap 0. Itu untuk gerbang N. Untuk input, itu diisinya bebas oleh kalian, dan tabel kebenaran N itu minimal inputnya 4. Boleh lebih, boleh, tapi harus seimbang. Dimana misalkan satu variabel inputnya 4, maka semuanya 4. Satu variabel inputnya 5, semuanya 5. Seperti itu. Lanjut. Contoh. Soalnya T sama dengan P, Q, N, R, S. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah buat gerbang logikanya dulu. Setengah lingkaran, taruh input pertamanya P, bikin sambungannya. Input keduanya Q, bikin sambungannya. Habis itu pindah ke input ketiga. Karena gerbang logika maksimalnya 2 input, kita buat lagi gerbang logikanya. Tambah lagi. Habis itu input ketiganya R, sambungkan lagi. Habis itu input keempatnya S, sambungkan lagi. Setelah itu apa yang lakukan? Lihat, di soalnya itu PQ, N, RS. Berarti gerbang logikanya ada 3. Kenapa ada 3? Karena sebenarnya P sama Q itu N, cuman nggak ada simbolnya. Kan di gerbang N itu bisa ada titik, dan bisa ada tidak ada simbol. Kita buat lagi sambungannya seperti ini. Di situ kita buat lagi gerbang logikanya seperti itu, dan hasil outputnya lihat di soal itu T, kita tulis T seperti itu. Bisa dipahami? Lanjut, kita buat tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya seperti ini. Karena variabelnya ada 4, tentu inputnya juga ada 12 dan outputnya ada 4. Itu dong. Nah, kita lihat, kalau misalkan kita variabel P dimasukkan 1010 dan variabel Q dimasukkan 1110 dan R 1100 dan S 1000, maka hasilnya kita lihat. Untuk gerbang N, kalau 1 ketemu 1 jadi 1, hasilnya 1 outputnya. Jika 0 dan 1 bertemu, maka hasilnya 0, jadi outputnya 0.
Dan begitu juga 1 1 0 0 hasilnya 0. Dan untuk yang 0 0 0 0 itu jadinya 0 juga. Seperti itu. Bisa dipahami? Kita lanjut. Gerbang OR. Seperti lihat di gambar ini, simbol gerbang OR itu seperti roket. Maksimalnya juga 2 variabel. Outputnya juga bisa cuma 1. Simbol gerbang logikanya saat beroperasi itu seperti tanda plus. Bisa dilihat, jika 0 dan 1 maka menghasilkan 1. Seperti itu. Dan 1 0 menghasilkan 1 juga. Itu untuk OR. Baik, langsung kita lihat saja contoh soalnya. Contoh soalnya adalah C sama dengan A and B or B and A. Seperti itu cara bacanya. Pertama, cara jawabnya kita buat gerbang logikanya dulu. Setengah lingkaran. Karena A and B. Kita taruh inputnya. Input pertama A, sambungkan. Input kedua B, sambungkan. Setelah itu, kita buat lagi gerbang logikanya. Yap. Lalu kita masukin lagi input pertamanya. Karena B-nya ada 2, jadi kita tulis B1. Dan cara penyambungannya seperti ini. Dan untuk yang input keempat, karena A-nya ada 2, jadi A1. Dan cara penyambungnya seperti ini. Ini harus seperti ini ya. Jika misalkan yang A itu emang bilang input pertama, maka dia buat penyambungnya di belakang si B, tidak boleh di depannya. Dan untuk B, karena dia ada di kedua, maka dia harus di depan, tidak boleh di belakang. Kita lanjut buat gerbang logika ketiganya, penyambungnya seperti ini. Dan gerbang logikanya kan OR, berarti bentuknya seperti apa? Seperti roket. Lalu kita tulis input ya, C. Seperti itu. Paham? Baik. Lanjut kita ke tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya seperti biasa, kita buat inputnya 4 dan outputnya juga 4. Ada A, B, B1, A1. Jika 1 bertemu dengan 0, hasilnya 1. Karena OR. Gitu. Jika 0 ketemu 0, itu tetap 0. Jika 1 dan 1 bertemu, maka hasilnya 1. Seperti itu. Bisa dipahami? Baik. Kita lanjut ke berikutnya. Gerbang NOT. Gerbang NOT itu seperti bisa lihat dari gambarnya. Simbol gerbangnya seperti segitiga dan ada lingkaran kecil di ujungnya. Inputnya hanya bisa 1, nggak bisa lebih. Dan untuk outputnya juga cuma bisa 1. Di simbol beroperasinya, dia itu ada lambang min di atas variabelnya. Dan untuk inputnya, jika 1 maka hasilnya 0. Begitu juga kebalikannya, jika 0 maka hasilnya 1. Baik, biar paham kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya ialah gambarkan gerbang logikanya biner A di gerbang NOT menjadi B. Lalu buat tabel kebenaran. Perhatikan soalnya baik-baik. Gerbang logikanya biner A. A-nya itu heksadesimal, berarti dibinarkan. Jadi A dibinarkan menjadi 1010. Setelah itu, setelah kita menemukan binernya, kita buat gerbang logikanya. Gerbang logikanya NOT itu seperti segitiga dan ada bulutnya di ujung. Lalu kita masukkan inputnya A, kita sambungkan, dan outputnya B. Setelah itu kita buat tabel kebenarannya. Seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena variabelnya juga cuma 1 dan ini adalah gerbang NOT. Kebalikan, maksimal hanya seperti ini. Kalau variabelnya banyak, itu tidak bisa. Hanya bisa 2, 1 input dan 1 output. Gitu. 1 maka jadi 0. 0 maka jadi 1. Seperti itu dan seterusnya. Kita masukkan yang binernya ke dalam input dan hasil outputnya. Seperti itu. Paham?
Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.